Aku, Umar Said Nugroho Aminuddin, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Kerajinan tata sungging wayang kulit di Desa Wukirsari, Imogiri, Kabupaten Bantul merupakan salah satu kerajinan yang dikenal mendunia. Kata tatah berarti memahat, sedangkan sungging artinya mewarnai. Jadi, tatah sungging kulit merupakan seni memahat dan mewarnai dalam suatu media berupa kulit sapi, kerbau, atau kambing. Salah satu pengrajin yang ada di Desa Wukirsari adalah Ponidi atau yang kerap disapa Didot. Kalau saya mulai buka itu dari tahun 2013. Sebelumnya udah pernah kerja yang lain. Yang penting pokok saya itu waktu SD itu yang penting punya keterampilan dulu lah. Skill kita pakai. Yang penting apa aja kan. Nah, akhirnya kita malah kembali lagi nih di kerajinan. Hanya saya dulunya enggak, ada pernah di bengkel, ada di pedagang burung dulu juga pernah. Dulu. Kalau saya udah dulu waktu dari kecil udah di kampung kan sudah pada pengrajin ya. Terus saya tuh mulai belajar dari kelas 3 SD itu udah mulai belajar, akhirnya jadi dikit-dikit. Dulu cuma keliling, cuma punya wayang 1, 2, akhirnya punya inisiatif buka sendirilah gitu. Kalau kulit kita pakai kulit kerbau, kambing sama sapi. Nah, terus didapat tuh bahan dari luar Jawa, ada yang daerah sini ada. Luar Jawa itu dari Sumatera, Kalimantan, ada NTT. Itu ada. Iya. Kalau dari lokalan sini, kalau yang sapi kan lokalan sini ada. Di dekat sini kan ada di Segoroyoso Pleret, itu ada jagal. Nah kita kalau untuk bahan kulit sapi sama kambing kita masih bisa banyak stok itu. Ya, itu dari awal itu kulit, kalau untuk kulit yang kulit kerbau sama sapi itu kita rendam. Kita rendam sekitar 1 sampai 2 hari. Habis itu nanti kita jemur udah agak kering itu kita penteng itu kita jarut-jarut itu Mbak, nanti itu kita jemur sampai jarut-jarut. Kita langsung kita dikerok, nanti kerok agak udah habis, tipis-tipis udah habis, nanti tinggal dipotong. Terus nanti pengukuran menurut pola wayang atau apa yang mau dibuat gitu, nanti terus dipahat. Habis dipahat nanti disungging itu diwarnai. Habis diwarnai nanti kalau wayang itu nanti ada pengelukan gapit, dikasih garan kayak model gini, nanti diluk gitu. Langsung dibenang udah selesai.
Bahannya ada dari cat Movilek, cat air ada, cat minyak ada, dari Paragon ada, beda-beda. Karyawan ada juga bantuin kita bagi, ada sekitar 10-an. 10-an tapi kita dibagi, misalnya untuk bagian ada pembagian itu untuk souvenir ada, untuk wayang yang sedang ada, untuk yang wayang untuk standar pedalangan juga ada. Untuk ukuran wayang juga kan saya juga menyesuaikan. Ada pernah kan saya buat yang ukuran 2 meter, 1,5 itu ada itu. Jadi menyesuaikan pemesanan, Mbak. Kalau monoton untuk kan jarang ya, kadang buat pajangan gitu. Wayang untuk miniatur itu ada yang ukuran dari ukuran 15 cm, ada yang 10 cm juga ada. Itu ada. Untuk ukuran yang standar juga ada. Sini kan tergantung pemesanan. Kalau yang udah ready juga. Biasanya, untuk pembuatan satu wayang kulit ukuran sedang dapat menghabiskan waktu hingga 3-5 hari. Namun ada kalanya Didot juga menerima pesanan bentuk-bentuk wayang yang tidak biasa. Contohnya, pernah ada pelanggan dari Cina yang memesan wayang kulit berbentuk robot. Jadi, lamanya proses pembuatan wayang kulit tergantung dengan jumlah dan tingkat kesulitan pemesanan. Walaupun sekilas terlihat sama, ternyata ada beberapa perbedaan antara karya wayang kulit yang berasal dari Jogja dengan wayang kulit daerah lainnya. Beda, Mbak. Nanti gaya Solo sama Jogja itu ada beda. Kalau Jogja itu agak gemuk itu. Kalau orang Jawa kan badannya agak gemuk. Kalau Solo itu agak lancing, kurus itu. Potongannya udah beda nanti. Emang gitu Mas, sudah ada sifat-sifatnya masing-masing. Kan kalau yang kalem sama yang berangasan, kalau orang Jawa kan gitu. Yang agak kasar kan udah, makanya kalau wayang itu kan simbol orangnya kan, tinggal kesan yang pemberani ada, yang buat provokasi ada, jadi simbol manusia itu ada di pewayangan itu. Karena tinggal pilih, oh saya itu sifatnya kayak Durno, oh saya itu sifatnya kayak Janoko, kan ada yang pemimpin, ada yang Janoko ini istrinya banyak, kan ada lambang cuma lambang manusia itu kan udah ada. Dalam perkembangannya, para pengrajin tak hanya memproduksi wayang kulit, namun juga souvenir berbahan kulit lainnya seperti kipas, pembatas buku, tempat lampu, hiasan dinding, dan gantungan kunci. Kisaran harga yang ditawarkan untuk setiap produknya tentu berbeda-beda. Untuk souvenir pernikahan biasanya dibanderol dengan harga 2.500 sampai dengan ratusan ribu rupiah. Untuk pajangan wayang kulit dibanderol dengan harga 50.000 rupiah, serta untuk wayang kulit pedalangan dibanderol dengan harga 500.000 hingga mencapai jutaan rupiah. Ya keuntungan ya dari 5 juta sampai 10 juta. Sejak dulu, Didot sudah mengandalkan internet sebagai salah satu media pemasaran. Hal itu yang membuat karya wayang kulit Didot tidak hanya dikenal di Indonesia saja, melainkan juga mancanegara. Oh, sini seluruh Indonesia, Mbak. Kalau wayang itu sekarang kan udah diakui dunia juga. Jadinya untuk pemasaran gampang. Apalagi kalau orang Jawa pasti kenal yang namanya wayang. Agak orang manapun kenal lah, wayang itu udah dikenal. Jadinya kita lebih pemasaran, kita nerangin lebih gampang. Apalagi tokoh-tokoh yang gampang kayak Pandawa, Punokawan, kan gampang, karakter-karakter itu kan ada. Cerita di Mahabharata kan juga ada. Didot mengutarakan bahwa mayoritas pelanggan lebih tertarik untuk membeli wayang kulit dengan karakter tokoh yang baik, seperti Pandawa V dan Punokawan. Souvenir buat pimpinan kebanyakan itu Kresna,
Itu kadang kan pimpinan mau mau ulang tahun atau mau pindah kan kasih kenang-kenangan, biasanya Kresna Puntadewa gitu. Kalau Krishna kan seorang pemimpin yang bijaksana, yang bagus, yang kalem jujur. Nah, kalau cewek biasanya Sri Kandi, cerdas, dia pokoknya pemberani juga kan gitu. Banyak kan gitu. Kalau cewek ya Sri Kandi, kalau laki ya Kresna sama Puntadewa, Yudhistira. Itu kan Yudhistira orangnya kan kalem, orang kalau di tokoh yang paling sabar. Nah, udah ada karakternya. Tapi paling sabar kalau marah, begitu marah dia bisa berubah. Kresna itu bisa berubah jadi gini. Iya. Sama juga kalau orang kan kalau marah kan wajahnya nggak dilihatin toh, agak jelek kan karena marah. Begitu. Kan simbol cuma. Wayang kulit merupakan salah satu kekayaan Nusantara yang berasal dari budaya asli masyarakat di Indonesia. Setiap bagian dari bentuk dan cerita wayang kulit mempunyai simbol dan makna filosofis yang kuat. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Indonesia patut bangga dan bersyukur, serta tidak lupa untuk melestarikan salah satu warisan kekayaan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO ini.